Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Aulia Natasha dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, semester 3 Administrasi Pendidikan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran. Langsung saja ke materinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tata ruang kantor. Dalam materi ini ada beberapa hal-hal yang akan menjadi topik pembahasan. Di antaranya, yang pertama definisi tata ruang kantor, yang kedua manfaat tata ruang kantor, ketiga tujuan tata ruang kantor, keempat bentuk tata ruang kantor, kelima asas-asas tata ruang kantor, keenam persyaratan lingkungan fisik, ketujuh faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Bagi yang belum tahu apa itu tata ruang kantor, pasti akan bertanya-tanya, apa itu tata ruang kantor? Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian tata ruang kantor. Ada menurut Littlefield dan Peterson 1955 menyatakan bahwa tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Kemudian ada juga menurut Terry tahun 1958 yang menyatakan bahwa penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Selanjutnya ada manfaat tata ruang kantor. Di antaranya yaitu untuk mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena sesuatu yang tidak perlu. Kemudian ada juga untuk menjamin kelancaran proses pekerjaan, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir yaitu guna mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan tata ruang kantor. Di antaranya, yang pertama, pekerjaan kantor dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Dan yang ketujuh, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Bentuk tata ruang kantor dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tata ruang terbuka, yang kedua tata ruang tertutup atau terpisah, dan yang ketiga tata ruang gabungan. Tata ruang terbuka, ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruang terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Tata ruang tertutup atau terpisah, susunan tata ruang ini dibagi dalam ruang terpisah yang pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap sekat atau bagian. Dalam tata ruang terbuka, terdapat keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungan tata ruang terbuka diantaranya yaitu memungkinkan terciptanya pengawasan secara efektif, penataan ruang yang mudah dan praktis, mempererat jalinan hubungan antara pemimpin dan pegawainya. Adapun kelemahan tata ruang terbuka, yaitu tingkat kebisingan cukup tinggi, kurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja, dan terpicu munculnya depresi karena pengawasan secara kontinu. Selain itu, adapun kelebihan dan kekurangan dari tata ruang tertutup. Kelebihan tata ruang tertutup diantaranya yaitu tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga, wibawa pemimpin terasa cukup tinggi dan konsentrasi masing-masing pegawai terjamin. Kekurangan tata ruang kantor tertutup. Tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting tata ruang yang cukup sulit, dan juga hubungan kekeluargaan antar bagian cukup sulit dikembangkan. Tata ruang gabungan,
yaitu kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pemimpin, dibuatlah satu ruang kerja untuk seorang pemimpin. Para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu asas-asas tata ruang kantor, yang dimana asas-asas tata ruang kantor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek, yang kedua asas rangkaian kerja, ketiga asas penggunaan seluruh ruangan, dan keempat asas perubahan susunan tempat kerja. Yang pertama ada asas jarak terpendek, di mana tata ruang memberikan kesempatan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan jarak waktu yang sependek-pendeknya. Setting ruang kerja dan alat kantor perlu diperhatikan dengan cermat. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yang dimana para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan, disusun ke pola maju dan upaya menghindari gerakan mundur atau menyilang. Biasanya membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau berupa pola huruf L atau U. Yang ketiga, asas penggunaan seluruh ruangan, yang dimana semua ruangan yang ada digunakan semaksimal mungkin guna mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak berfungsi. Dan yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja, di mana perubahan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor, maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan lingkungan fisik, yang menjadi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu ada kebersihan, kemudian luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, selanjutnya ada suhu udara yang memadai, ventilasi udara, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, tempat duduk lengkap dengan sandaran, beban berat yang tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai guna menghindari kecelakaan kerja, dan yang terakhir ada pertolongan pertama. Dan kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor ini terdapat 4, di antaranya yaitu ada cahaya, warna, suara, dan udara. Faktor yang pertama yaitu ada cahaya. Cahaya buatan manusia menurut G tahun 1992. Di antaranya yaitu ada cahaya langsung yang dimana memancarkan langsung dari sumbernya ke permukaan meja sehingga memicu mudahnya kelelahan mata. Yang kedua ada cahaya setengah langsung. Cahaya memancar langsung ke segala arah dari sudut lampu. Kemudian cahaya setengah tak langsung. Cahaya yang timbul sebagian pantulan dari langit-langit dan dinding-dinding, sebagian lagi pantulan dari tudung lampu. Dan yang keempat, yaitu ada cahaya tak langsung, di mana cahaya memancar dari sumbernya ke langit-langit ruangan dan dipantulkan ke arah meja. Cahaya cukup lunak sehingga tidak menimbulkan kelelahan pada mata. Faktor yang kedua yaitu ada warna. Terdapat 3 warna yaitu kuning, biru, dan juga merah. Yang pertama yaitu ada kuning, yang dimana merangsang mata dan syaraf, menumbuhkan rasa bahagia. Yang kedua ada warna biru, terkesan dingin, keluasaan, dan ketentraman, mengurangi ketegangan otot tubuh dan juga tekanan darah. Yang ketiga warna merah, kesan yang panas, aktif, dan juga semangat. Ke faktor yang ketiga yaitu udara, yang dimana suhu udara ruangannya biasanya sekitar 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan 45%. Ada cara-cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir udara. Yang pertama yaitu dengan memasang AC, yang kedua membuat ventilasi udara, dan yang ketiga pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Faktor yang keempat yaitu suara, di mana ruang kantor hendaknya sebisa mungkin jauh dari sumber kebisingan, dan jika perlu gunakan peredam suara pada ruangan. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.